Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Julina Arinta Parinding dengan NIM L0312411105. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang reaksi kimia yang terjadi pada lapisan laut saat menerima limbah industri. Saat ini kita akan membahas bagaimana limbah industri dapat memicu reaksi kimia yang memengaruhi kualitas air laut dan kehidupan biota. Baik, pada bagian abstrak, dijelaskan bahwa limbah industri yang masuk ke laut membawa senyawa kimia seperti logam berat dan bahan organik. Hal ini menyebabkan reaksi kimia, misalnya penurunan pH, peningkatan BOD dan COD, atau biochemical oxygen demand dan chemical oxygen demand, serta penurunan oksigen terlarut. Akibatnya, keseimbangan ekosistem laut terganggu. Maka pengelolaan limbah industri secara berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kualitas perairan. Aktivitas industri memang penting untuk ekonomi, tapi dampaknya terhadap laut cukup besar. Limbah yang dibuang tanpa pengolahan dapat mengubah komposisi kimia air laut. Padahal, laut sangat berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan menjaga keseimbangan iklim. Ketika kualitas air laut menurun, biota laut dan fungsi ekologisnya juga ikut terganggu. Eh, Reaksi kimia di laut saat limbah masuk ke laut, senyawa pencemar bereaksi dengan air laut. Misalnya bahan organik dioksidasi oleh mikroorganisme, meningkatnya COD dan BOD. Sementara oksigen terlarut itu berkurang. Reaksi reduksi menghasilkan gas beracun seperti amonia dan hidrogen sulfida. Logam berat seperti Cu, Cr, dan Ni bisa membentuk senyawa beracun yang stabil. Semua proses ini mengubah struktur kimia laut dan memengaruhi kehidupan organisme yang ada di dalamnya. Di sini ada beberapa data penelitian yang menjelaskan tentang reaksi-reaksi laut yang sudah tercemar oleh limbah industri. Yang pertama, penelitian Sembolon pada tahun 2016 pada perairan Cilincing, tepatnya di Jakarta, yang mengalami pencemaran berat dengan COD 398 miligram per liter, menunjukkan tingginya aktivitas oksidasi bahan organik dan penurunan kualitas air laut. Yang kedua, pada penelitian Hamuna et al. Pada tahun 2018 di Depapre, tepatnya di Jayapura. Kadar nitra dan fosfat meningkat tajam akibat limbah daratan, memicu eutrofikasi dan penurunan oksigen terlarut. Selanjutnya, pada penelitian Darsa tahun 2020, menyatakan bahwa aktivitas pelayaran yang menyebabkan tumpahan minyak yang membentuk lapisan di permukaan laut sehingga menghambat difusi oksigen dan mengganggu fotosintesis fitoplankton. Yang selanjutnya yaitu pada penelitian Widodo et al. Pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa limbah elektroplating mengandung logam berat yang bereaksi dengan ion laut membentuk senyawa kompleks beracun dan terakumulasi dalam jaringan biota. Berikut beberapa dampak terhadap biota. Reaksi kimia Reaksi kimia tersebut berdampak langsung pada biota laut, seperti oksigen yang berkurang yang menyebabkan ikan kesulitan bernapas. Kemudian logam berat terakumulasi di jaringan tubuh biota dan bisa membahayakan tubuh manusia melalui rantai makanan. Selain itu, biodiversitas organisme dasar laut juga menurun karena kondisi perairan yang tidak lagi mendukung kehidupan yang normal. Selanjutnya ada solusi dan pengelolaan. Untuk mengatasi masalah ini, limbah industri harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke laut, bisa dengan metode bioteknologi atau filtrasi kimia. Pemerintah dan masyarakat juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pembuangan limbah, serta mengedukasi tentang pentingnya menjaga kualitas air laut, perlu terus ditingkatkan agar kelestarian ekosistem bisa dipertahankan.
Baik, pada materi kali ini dapat disimpulkan bahwa limbah industri yang masuk ke laut memicu reaksi kimia seperti oksidasi, reduksi, dan komplikasi logam berat yang mengubah pH, meningkatkan COD dan BOD, serta menurunkan kadar oksigen terlarut. Dampaknya mengganggu kehidupan biota dan keseimbangan ekosistem laut. Karena itu, diperlukan pengelolaan limbah yang berkelanjutan melalui teknologi ramah lingkungan dan pengawasan ketat agar kelestarian laut tetap terjaga. Nah, pada materi kali ini, kita dapat belajar bahwa laut tidak hanya berfungsi sebagai tempat hidup biota, tetapi juga sebagai sistem kimia yang sangat kompleks. Reaksi yang terjadi akibat limbah industri menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan ekosistem laut dan pentingnya peran manusia dalam menjaganya. Berikut sumber referensi dalam mendukung materi yang sudah dipaparkan tadi. Baik, sekian presentasi dari saya tentang reaksi kimia yang terjadi pada lapisan laut saat menerima limbah industri. Melalui tugas ini, kita dapat belajar bahwa laut bukan hanya tempat hidup biota, tetapi juga sistem yang sangat sensitif terhadap perubahan kimia akibat aktivitas manusia. Semoga kita semua bisa lebih peduli dalam menjaga kelestarian laut. Baik, eh, mungkin sekian dari materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.